Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek konsultan bisnis dengan studi kasus UMKM di Gria Snack Bendungan Kudu Jombang. Saya Iva Ardianti Putri dengan NIM 2205140624 dan Soliha dengan NIM 2205140566. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pemilihan studi kasus. Kami memilih studi kasus di UMKM Gria Snack Bendungan Kudu Jombang. UMKM Gria Snack Bendungan Kudu Jombang merupakan usaha rumahan milik Bapak Sisdanto yang berlokasi di Desa Bendungan, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Usaha ini memproduksi aneka camilan seperti pastel kering isi abon, stik bawang, dan kacang telur. Tantangan komunikasi bisnis di UMKM Gria Snack Bendungan Kudu Jombang itu ada 3. Yang pertama, kebutuhan untuk meluncurkan produk atau layanan baru ke pasar yang kompetitif. Yang kedua, mengembangkan citra merek yang lebih kuat. Dan yang ketiga, membangun hubungan dengan pemangku kepentingan eksternal. Untuk yang pertama, kebutuhan untuk meluncurkan produk atau layanan baru ke pasar yang kompetitif. UMKM Gria Snack Bendungan Kudu Jombang berencana menambah varian produk seperti pastel rasa baru dan camilan manis. Namun, di tengah persaingan yang ketat, peluncuran produk untuk membutuhkan strategi komunikasi yang tepat untuk menarik perhatian konsumen. Tantangannya adalah keterbatasan anggaran promosi dan kurangnya pemahaman tentang saluran komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan visual yang menarik, pesan promosi yang jelas, serta pemanfaatan media sosial yang tepat. Komunikasi yang efektif tak hanya mendukung pemasaran, tetapi juga penting untuk membangun kepercayaan dan daya saing usaha secara berkelanjutan. Yang kedua, membangun citra merek yang lebih kuat. UMKM Gria Snack Bendungan Kudu Jombang belum memiliki citra merek yang kuat karena produknya masih dikenal secara personal, bukan sebagai brand profesional. Padahal di era visual, citra merek itu sangat penting untuk membangun kepercayaan, loyalitas, dan meningkatkan nilai jual. Tantangannya adalah menciptakan identitas merek yang konsisten melalui logo, label, slogan, serta menyampaikan lewat media cetak dan digital. Komunikasi yang efektif menjadi kunci tidak hanya untuk promosi, tetapi juga untuk memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha. Yang ketiga, membangun hubungan dengan pemangku kepentingan eksternal. Sebagai UMKM lokal, Gria Snack Bendungan menghadapi kendala dalam menjalin hubungan dengan pihak eksternal seperti pemerintah, komunitas, dan media. Padahal, relasi ini penting untuk membuka akses pada bantuan, pelatihan, dan eksposur. Keterbatasan komunikasi formal dan kurangnya strategi membuat peluang tersebut belum dimanfaatkan optimal. Contohnya seperti komunikasi dengan pemerintah terhambat oleh minimnya dokumen usaha dan promosi lewat komunitas belum dikelola maksimal. Ini menegaskan bahwa komunikasi berperan penting, bukan hanya untuk pemasaran, tapi juga untuk memperluas jejaring dan memperkuat posisi usaha. Oleh sebab itu, Gria Snack Bendungan tepat dijadikan studi kasus dalam proyek konsultasi komunikasi bisnis. Untuk selanjutnya, analisis komprehensif, yaitu analisis SWOT yang mencakup strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, dan threat ancaman. Untuk kekuatan yang ada di UMKM Gria Snack Bendungan Kudu Jombang ini, yang pertama, UMKM Gria Snack Bendungan sudah memiliki pengalaman produksi dalam skala rumah tangga dan diversifikasi produk seperti pastel kering isi abon, kacang telur, dan stik bawang. Yang kedua, sudah memiliki label dan logo sederhana, serta
5 karyawan tetap yang menunjukkan kestabilan dalam operasional dasar. Yang ketiga, produknya menggunakan resep khas lokal dan diproduksi dengan bahan segar dan teknik rumahan yang sesuai dengan tren makanan sehat dan tradisional. Dan yang keempat, telah memiliki pasar lokal di wilayah sekitar Bendungan Kudu Jombang dan beberapa titik distribusi informal. Yang kedua, ada kelemahan atau weakness. Yang pertama, belum memiliki strategi komunikasi pemasaran yang kuat, media promosi masih sangat terbatas, bahkan tidak aktif di media sosial. Yang kedua, citra merek belum konsisten atau menonjol, baik dari sisi desain, warna, maupun narasi brand. Yang ketiga, tidak memiliki kemasan profesional yang mampu bersaing di pasar modern seperti minimarket atau marketplace online. Yang keempat, ketergantungan pada penjualan offline, belum memanfaatkan e-commerce atau platform digital. Dan yang kelima, hubungan eksternal seperti dengan pemerintah, komunitas, dan media masih lemah atau belum dibangun secara formal. Yang ketiga, peluang. Meningkatnya minat konsumen terhadap cemilan lokal dan tradisional khususnya yang diproduksi oleh UMKM. Pemerintah saat ini sangat mendukung digitalisasi UMKM dengan berbagai program pelatihan, pendanaan, dan promosi. Media sosial bisa menjadi saluran yang efektif dan murah untuk membangun brand awareness. Kemitraan dengan komunitas lokal, sekolah, atau acara desa berpotensi meningkatkan visibilitas produk. Potensi untuk meluncurkan produk baru seperti varian rasa pastel kering, isi keju, coklat, dan pedas, atau kemasan mini untuk anak-anak. Yang keempat, ada ancaman atau threats. Yang pertama, persaingan dari snack modern pabrikan dan juga UMKM lain yang sudah lebih dulu go digital. Yang kedua, perubahan selera pasar, terutama generasi muda yang menyukai kemasan menarik dan merek yang kekinian. Yang ketiga, ketergantungan pada bahan baku lokal yang bisa berdampak musim atau harga pasar. Yang keempat, risiko gagalnya produk baru karena kurang riset pasar dan komunikasi yang tidak efektif. Dan yang kelima, kurangnya pemahaman digital dari pemilik usaha atau karyawan. Pemangku kepentingan atau stakeholder. Di UMKM Gria Snack Bendungan Kudu Jombang ini ada 7. Yang pertama, pemilik UMKM. Yang kedua, karyawan produksi. Yang ketiga, pelanggan lokal. Yang keempat, toko atau reseller. Yang kelima, pemerintahan desa atau kecamatan. Yang keenam, komunitas setempat. Dan yang ketujuh, media sosial. Yang pertama, pemilik UMKM, yaitu dengan meningkatkan penjualan dan daya saing melalui komunikasi secara rutin. Yang kedua, karyawan produksi, yaitu menginginkan kepastian kerja dengan melalui kampanye internal, motivasi, dan pelatihan. Yang ketiga, pelanggan lokal, yaitu mencari snack yang enak, harga terjangkau, dan kemasan yang menarik dengan melalui promosi digital, testimoni, dan giveaway. Yang keempat, toko atau reseller, yaitu membutuhkan produk yang konsisten dan kemasan yang profesional dengan melalui brosur, katalog produk, atau komunikasi secara intensif dilakukan di WhatsApp atau di Instagram. Yang kelima, pemerintahan desa atau kecamatan, yaitu mendorong UMKM lokal untuk berkembang dengan melalui pengajuan proposal program UMKM. Yang keenam, komunitas setempat, yaitu ingin mendukung produk lokal melalui kegiatan bazar dan kegiatan sosial. Dan yang ketujuh, media sosial, yaitu mencari konten yang positif tentang UMKM dengan melalui postingan berkala atau collab dengan influencer. Identifikasi audiens. Ini ada 7. Yang pertama, pemilik UMKM. Yang kedua, karyawan produksi.
Yang ketiga, pelanggan lokal. Yang keempat, toko atau reseller. Yang kelima, pemerintahan desa atau kecamatan. Yang keenam, komunitas setempat. Dan yang ketujuh, media sosial. Hasil riset data sekunder dan wawancara. Menurut riset data sekunder mengatakan bahwa banyak UMKM di Jombang sudah mengikuti pelatihan branding dan pemasaran digital yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi. Yang kedua, media sosial seperti Facebook, grup jualan Jombang, dan Instagram komunitas desa digunakan aktif oleh UMKM yang ingin menjual snack dan produk rumah tangga. Yang ketiga, ada tren konsumen lebih suka membeli snack yang dikemas, menarik dan higienis meskipun harganya sedikit lebih mahal. Menurut wawancara singkat, mengatakan bahwa pastelnya enak, tapi kemasannya kurang menarik. Kalau ada ukuran mini buat anak sekolah pasti bagus. Itu menurut pembeli lokal. Menurut perwakilan desa, mengatakan bahwa kalau mau ikut bazar atau pelatihan dari dinas, harus punya data usaha yang lengkap. Dan jika menurut admin komunitas media sosial, saya bisa bantu posting di Instagram komunitas kalau produknya bagus dan jelas keterangannya. Perumusan tujuan komunikasi. Berikut adalah rumusan tujuan komunikasi menggunakan pendekatan SMART Goal untuk studi kasus di UMKM Gria Snack Bendungan Kudu Jombang yang sedang menghadapi tantangan peluncuran produk baru, penguatan citra merek, dan pembangunan hubungan dengan pemangku kepentingan eksternal. Yang pertama, meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness. Gria Snack Bendungan menargetkan peningkatan pengikut media sosial dari 0 menjadi minimal 500 dalam 3 bulan untuk membangun kesadaran masyarakat Bendungan, Kudu, dan sekitarnya. Upaya ini dilakukan dengan membagikan konten produk, testimoni, dan promosi lokal minimal 2 kali seminggu. Strategi ini relevan karena Gria Snack Bendungan belum dikenal luas dan belum aktif secara digital di media sosial. Yang kedua, meluncurkan produk baru dan menarik pembeli. Gria Snack Bendungan akan meluncurkan pastel kering varian baru seperti keju dan varian pedas dengan kemasan yang menarik. Ditargetkan terjual minimal 100 kemasan dalam 1 bulan. Promosi ini dilakukan melalui diskon acara komunitas atau via reseller. Strategi ini penting untuk meningkatkan daya saing di pasar lokal. Yang ketiga, menjalin hubungan dengan stakeholder eksternal. Gria Snack Bendungan menargetkan terjalinnya kemitraan dengan minimal 3 pihak eksternal seperti toko oleh-oleh, komunitas desa, dan dinas UMKM. Dalam waktu 2 bulan sejak program komunikasi dimulai, kemitraan ini diukur dari jumlah kerjasama, undangan kegiatan, atau kolaborasi yang berhasil dilakukan. Upaya ini melalui pendekatan langsung, membawa contoh produk, dan menjalin komunikasi aktif lewat media sosial serta perangkat desa. Langkah ini penting untuk membuka peluang pemasaran, pelatihan, dan pendanaan bagi pengembangan usaha. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengembangan strategi komunikasi terpadu. Yang pertama adalah strategi komunikasi terpadu Gria Snack Bendungan Kudu Jombang. Strategi ini dirancang dengan menggabungkan pesan inti, saluran komunikasi, serta taktik implementasi yang disesuaikan dengan kondisi nyata UMKM. Pesan inti adalah rangkuman nilai-nilai dan keunggulan produk Gria Snack yang ada dalam bentuk komunikasi, baik promosi produk, presentasi kepada stakeholder, maupun konten digital. Kemudian saluran komunikasi terpadu. Dalam komunikasi terpadu bisa melalui saluran digital, saluran tatap muka, langsung maupun media massa. Saluran digital ini bisa melalui WhatsApp bisnis dan marketplace seperti Shopee, TikTok Shop, dan Tokopedia. Untuk tatap muka bisa melalui promosi door-to-door seperti membawa produk ke rumah-rumah atau warung-warung sekitar. Kemudian acara komunitas seperti PKK, posyandu, arisan, dan kunjungan ke reseller dan toko oleh-oleh.
Untuk media massa seperti radio, poster, dan spanduk, maupun brosur. Kemudian, taktik dan implementasi strategi komunikasi. Yang pertama adalah pembuatan implementasi strategi komunikasi. Ini dengan cara mendesain ulang logo, memilih warna merek yang khas, serta membuat kemasan produk yang menarik. Yang kedua, pembuatan konten digital. Ini dengan menyusun jadwal konten mingguan untuk Instagram. Yang ketiga, aktivasi komunikasi. Bisa menjalin kerjasama dengan ketua PKK, RT atau RW untuk menyelipkan produk Gria Snack Bendungan. Dan yang terakhir adalah pendekatan ke stakeholder dengan menyusun profil usaha secara tertulis dan membagikan ke Dinas Koperasi UMKM dan Karang Taruna. Yang kedua ada etika dalam komunikasi. Etika dalam komunikasi ini berarti bahwa setiap pesan yang disampaikan kepada publik, pelanggan, karyawan, maupun mitra usaha harus mematuhi prinsip-prinsip kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap hak orang lain. Yang ketiga adalah profesionalisme dalam komunikasi. Profesionalisme berarti dalam setiap interaksi komunikasi, baik secara lisan maupun tertulis. Gria Snack harus menunjukkan sikap yang sopan, tepat waktu, terorganisir, dan berorientasi pada solusi agar mitra, konsumen, maupun stakeholder lainnya merasa dihargai dan yakin dalam menjalankan bisnis ini. Dan yang keempat, ada etika dan profesionalisme sebagai penjaga reputasi. Aspek etika dan profesionalisme merupakan bagian penting dari manajemen reputasi jangka panjang. Karena dalam era digital saat ini, satu kesalahan kecil dalam komunikasi seperti komentar tidak sopan di media sosial, promosi berlebihan tanpa bukti, atau pelayanan yang lambat tanpa penjelasan dapat menyebar dengan cepat dan menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Oleh karena itu, Gria Snack harus membangun budaya kerja yang mengutamakan integritas, empati, dan kualitas komunikasi yang baik. Untuk materi selanjutnya adalah produksi materi komunikasi kunci. Melalui produksi materi komunikasi kunci untuk UMKM Gria Snack ini dirancang secara lengkap dan terintegrasi agar selaras dengan tujuan membangun merek serta menjangkau pasar yang lebih luas di media sosial. Rencana konten di media sosial adalah dengan memposting poster atau gambar di Instagram. Postingan pertama adalah gambar pastel kering dengan caption nikmatnya pastel kering isi abon, kriuk di luar, lembut dan gurih di dalam. Kemudian menyertakan nomor WA dan menggunakan hashtag yang sesuai. Untuk postingan yang kedua adalah gambar stik bawang dengan caption sebagai berikut, dan tidak lupa dengan hashtagnya. Dan yang ketiga adalah gambar kacang telur. Ini menggunakan caption yang menarik konsumen dan agar konsumen itu tergiur, dan tidak lupa dengan hashtagnya juga. Materi selanjutnya adalah rencana evaluasi. Yang pertama ada metode evaluasi dan indikator keberhasilan. Ada media sosial, ini digunakan sebagai kanal utama komunikasi. Adapun indikator yang mengukur keberhasilannya. Yang pertama adalah pertumbuhan followers, ini targetnya lebih dari 500 dalam 3 bulan. Dan yang kedua ada interaksi seperti like, komen, dan share. Ini mencapai 20-50 per postingan. Kemudian engagement rate, targetnya lebih dari 5%. Dan yang terakhir adalah pesan masuk atau DM atau pemesanan via WhatsApp. Target 10-20 pesan di bulan pertama. Dan yang kedua ada penjualan. Ini untuk mengukur dampak komunikasi terhadap performa bisnis. Dengan penjualan produk baru targetnya 100 kemasan per bulan pertama dan kenaikan omset dari 1.500.000 menjadi 2.500.000 dalam 3 bulan. Yang ketiga ada kampanye internal. Ini menilai keterlibatan karyawan, bisa dari respon terhadap poster atau motivasi harian dan kedisiplinan serta kerja tim. Kemudian jumlah ide atau usulan karyawan dan targetnya itu minimal 3 ide dalam 1 bulan.
Dan yang terakhir ada hubungan dengan stakeholder eksternal. Ini untuk mengukur perluasan jejaring usaha dengan mitra atau reseller aktif minimal 3 dalam 2 bulan. Kemudian partisipasi program desa atau dinas UMKM minimal 1-2 kegiatan dalam 3 bulan. Yang terakhir ada waktu evaluasi. Evaluasi awal itu pada minggu kedua. Ini untuk menilai respon awal audiens dan efektivitas media. Dan yang kedua ada evaluasi tengah. Ini pada minggu ke-6. Untuk mengevaluasi progres capaian dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Dan yang terakhir ada evaluasi akhir. Ini pada bulan ketiga. Untuk mengukur hasil akhir dan membandingkan dengan target jadi dasar untuk strategi komunikasi selanjutnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.